Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Widyaramam Hariasyami Siddharabhavatume Asadam. Om Siddhirastu Tadastu Yenamah Swaha. Umat sedharma, para pemirsa Bali TV dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya, I Gede Arum Gunawan. Pada kesempatan hari ini kembali menjumpai umat sedharma dimanapun berada untuk menyampaikan untayan-untayan ajaran Dharma sebagai sesuluh pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, kita masih berada di tengah masa pandemi. Pandemi ini belum usai, sehingga kita jangan sampai lalai dan abai. Marilah kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Ingat pesan ibu, lakukan gerakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga selalu menjaga jarak ketika kita berada di tengah masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Atma Prasangsa. Wah, kalau kita berbicara tentang Atma Prasangsa, itu pikiran kita sudah terbawa pada sesuatu yang menyeramkan. Ya, mau sang indik Atma, mau sang indik napi wastane sane sampun lampus membicarakan kematian. Itu adalah membicarakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Tetapi tenang umat sedharma sekalian. Pada kesempatan ini saya bukannya menakut-nakuti. Tetapi Atma Prasangsa ini kita jadikan pedoman. Kita jadikan tuntunan. Kita jadikan motivasi. Agar kita selalu berusaha melakukan kebaikan di dunia ini. Atma Prasangsa ini adalah ajaran dalam agama Hindu, khususnya yang ada di Nusantara, tentang eskatologi. Dalam ilmu teologi itu ada yang disebut dengan eskatologi. Eskatologi adalah kehidupan roh setelah mencapai alam kematian. Kemana kehidupan dan perjalanan roh ini setelah ia mati? Atma atau roh yang telah meninggalkan badannya, dia tidak tinggal di alam kubur, melainkan melanjutkan perjalanan ke alam pitara, alam pitraloka, sambil menunggu saatnya. Apakah dia kembali lagi mengalami punarbawa atau sudah bisa bersatu dengan Ida Sang Hyang Widi atau moksha. Ini perbedaannya. Kalau di dalam eskatologi agama semistis tadi, bahwa kehidupan mati berakhir. Jadi linier. Sedangkan kita di Hindu, kehidupan, kematian, kembali kehidupan, kematian, kehidupan, terus berputar. Hingga akhirnya ya kita tidak menyadari perputaran ini
dan akhirnya kita bisa mencapai kesejatian yang disebut dengan moksha. Nah, ini yang membedakan umat sedharma sekalian. Maka pengetahuan tentang kematian ini dalam lontar aji pelayon ini sangat penting diketahui. Karena apa? Pengetahuan tentang kematian ini adalah salah satu cara kita untuk terbebas dari penderitaan di alam sana maupun di alam kemudian kita mengalami reinkarnasi atau punarbawa berikutnya. Bagi mereka yang tidak mempelajari ilmu kematian ini, maka dia akan takut pada kematian. Ya, maka disebutkan dalam pustaka Mahabharata disebutkan ada perbedaan antara kehidupan di alam sana dengan alam ini. Ketika orang lahir, maka atma itu sedang bersedih. Makanya dia menangis. Tetapi ketika yang anak ini lahir, ya, keluarganya menyambut dengan tertawa riang gembira. Sedangkan ketika sang atma ini terbebas dari badannya alias meninggal, sang atma ini bergembira. Tetapi keluarga yang ditinggalkan menangis. Terjadi kontradiksi. Ketika lahir, keluarga menyambut gembira, si atma bersedih. Karena apa? Mendapatkan penderitaan. Maka punarbawa itu disebut dengan samsara. Artinya sengsara. Karena sebenarnya disinilah surga dan neraka sebenarnya terjadi. Nah, nika idadane sareng sami. Sedangkan ketika sang atma lepas dari badannya, itu adalah kegembiraan bagi atma itu. Maka atma ini dengan gembira melepaskan dirinya dari ikatan badan, tetapi keluarganya menyambut dengan tangisan. Maka dalam teks-teks Pitrayatnya, dalam Yama Purana Tatwa, dalam Aji Swamandala, dalam tentang kematian ini, Aji Pelayon ini, ayuwe atangis lakwang pejah. Jangan menangisi orang yang meninggal. Jangan sampai air mata ini sampai pada atau mengenai jenazah atau layon itu. Karena apa? Karena ini menghambat perjalanan dari sang atma yang melanjutkan perjalanan panjangnya. Nah, demikian pengantar saya terkait dengan eskatologi atau kehidupan setelah kematian. Terkait dengan eskatologi dalam agama Hindu, itu banyak sumber-sumber sastra yang bisa dijadikan rujukan. Di antaranya Lontar Aji Pelayon. Kemudian Lontar Atma Prasangsa. Kemudian kalau kita komparasikan dengan teks-teks Purana kita, itu ada Naraka Purana. Itu ada khusus tentang menjelaskan neraka-neraka. Nah, tetapi pada pembahasan ini saya akan membahas berdasarkan sastra kita di Nusantara, yaitu Atma Prasangsa dan Aji Pelayon. Tetapi antara Atma Prasangsa, Aji Pelayon dan Naraka Purana ini memiliki benang merah yang sama, yaitu siapapun yang berbuat kejahatan di dunia ini, maka dia akan mendapatkan hasil dari karmanya itu, baik di alam Yamaloka maupun nanti ketika dia kembali lagi menjelma sebagai ciptaan. Demikian.
Ada benang merah yang sama. Hanya saja penggambaran kehidupan setelah kematian itu ada sedikit perbedaan. Nah, di sini kita akan memandang bahwa kita semua dalam berbuat, dalam melakoni kehidupan ini, kita harus senantiasa berhati-hati agar tidak menimbulkan penyesalan. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan berdasarkan sastra agama. Karena apa? Kalau menjelaskan tentang kematian, saya juga belum pernah mati. Ya, jadi saya juga belum pernah jalan-jalan ke neraka, saya belum pernah jalan-jalan ke surga, belum. Saya belum punya kontak WA sang Yama Loka di Yama Loka Betara Yama, Jogor Manik surat mutiang ten medue kontak WA nih. Niki yang jadikan pedoman adalah sastra suci kita. Karena dalam beragama Hindu ada 3 jalan memahami agama kita yang disebut dengan Tripermana. Pertama adalah dengan melakukan yang disebut dengan Sabda Permana atau agama permana. Yaitu mempelajari agama melalui kitab-kitab suci. Bahkan di sana ada disebut dengan Laukika Sabda dan ada berdasarkan sastra. Nah, Laukika Sabda adalah belajar agama melalui pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang suci ataupun rohaniawan ataupun yang mendalami ajaran agama. Iki Laukika Sabda. Kalau sastra cara yaitu mempelajari agama itu melalui kitab suci. Nah, nike. Kemudian dalam Tripramana yang lain ada juga disebut dengan Pratyaksa Permana. Melihat langsung, mempraktekkan langsung. Nah, kalau membahas tentang kematian ini kan kita tidak mungkin praktek meninggal dulu biar tahu bagaimana kehidupan setelah mati, ya. Jadi pratyaksa tidak tepat digunakan untuk mengkaji eskatologi ini. Kemudian anumana permana, melakukan perbandingan-perbandingan, melakukan komparasi-komparasi, menggunakan logika dalam mempelajari agama. Nah, ini kita sandingkan anumana dengan sabda permana ini sehingga menimbulkan pemahaman yang benar. Mohon maaf umat sedharma sekalian, saya bukan orang sakti sehingga saya belum pernah melihat neraka itu bagaimana. Saya juga belum bisa mendengar sabda dari Yamaloka tentang bagaimana kondisi di Yamaloka sekarang. Ya, saya belum pernah seperti itu. Saya tidak punya kemampuan seperti itu. Sehingga ketika saya memberikan Dharma Wacana ini, sumber sastra yang saya gunakan sebagai pedoman kita menghayati ajaran agama kita. Kalau kita kaitkan dengan ajaran Samkhya Yoga, maka cara kita memperoleh kebenaran, cara kita memahami agama melalui agama permana dan anumana permana ini adalah metode yang tepat. Jadi bukan sekadar mengandalkan feeling-feeling saja. Bukan sekadar mengandalkan pikiran-pikiran pribadi saja. Ya, tidak. Tapi agama, sastra agama ini yang kita harus jadikan pedoman. Dalam kitab Brahma Sutra sudah jelas disebutkan. Sastro yonitwat. Hanya dengan menggunakan kitab suci. Hanya dengan mempelajari kitab suci, kita bisa mendapatkan kebenaran sejati tentang Tuhan, alam semesta, maupun juga ajaran agama kita. Maka dari itu, memang benar, tetua-tetua kita menyebutkan mempelajari kematian ini adalah melalui teks-teks suci
Dan perenungan-perenungan dalam diri ini adalah cara kita untuk tidak takut menghadapi kematian. Sehingga kita akan siap menyambut kelahiran kita yang baru. Baik, pada kesempatan ini ceritanya saya menjadi tour leader. Tour leader bagaimana kehidupan setelah kematian. Mari kita bersama-sama berangkat ke alam Yamaloka seperti itu. Serem sekali ya. Baik, umat sedharma yang berbahagia. Dalam Lontar Aji Pelayon disebutkan, ketika kematian tiba, maka saat baru meninggal, sang Atma ini berada di sekitar tubuhnya atau layon. Menurut Lontar Aji Pelayon ini, sang Atma ini berada di samping badannya. Dan badannya ini dilihat seperti kurungan besar. Dan nampaknya seperti barong. Atma ini bertanya, apa ini, kurungan apa ini di sebelah depan saya? Kemudian Atma ini turun dan bertanya kepada keluarganya. Siapapun yang ia tanya tidak ada menjawab. Istrinya ditanya tidak menjawab, anak-anaknya ditanya tidak menjawab, cucu-cucunya ditanya tidak menjawab, kerabat-kerabatnya ditanya tidak ada menjawab. Sedihlah ini sang Atma. Kenapa tidak ada yang menjawab? Hingga akhirnya sang Atma ini yang sudah mempelajari Atma Tattwa, maka dia baru dia sadar ketika diberikan upacara yang disebut pengaskaran. Disitulah baru diberikan dia informasi bahwa dirinya sudah meninggal. Dipanggillah oleh betara kawitannya, dipanggillah oleh leluhurnya bahwa cening sampun punike putus lepas hubungan dengan sang badan. Mengat sang Hyang Atma, sadarlah sang Hyang Atma bahwa dirinya sudah meninggalkan badan. Akhirnya dia mendapatkan kebebasan terlepas dari kurungannya, yaitu badannya ini. Tinggallah setelah pengaskaran ini, tinggallah hanya badan saja yang diupacarai kemudian. Atma melanjutkan perjalanan panjangnya. Perjalanan Atma yang panjang itu dia lalui sendiri. Karena kita lahir ke dunia sendiri, pulang pun sendiri. Walaupun di belahan bumi yang lain banyak juga yang meninggal. Tetapi dalam menapaki alam menuju Yamaloka itu, kita lalui sendirian. Berjalanlah sang Atma ini menuju Pura Dalem. Di Jaban Pura Dalem, di halaman luar Pura Dalem, itu sang Atma melihat banyak bebutan. Buta kala kali dengan detia, dengan wajah yang menyeramkan. Suara serigala, cicing kulun-kulun, anjing mengaum, sangat seram, gelap gulita. Tetapi sang Atma Bodha ini, Atma yang sudah tahu tentang jalan kematian ini, tidak takut. Sampai akhirnya di Kori Agung, Pura Dalem, buta rerencang Betari Durga niki sudah siap menyergap sang Atma. Bagi Atma yang perbuatannya baik, dia tidak akan ketakutan. Diceritakan dalam Lontar Aji Pelayon, sang Atma Tattwa ini melakukan sembah bakti.
Dan akhirnya Betari Durga memanggil Sang Atma dengan halus. Masuklah Sang Atma menuju Koryagung Pura Dalem. Dewi Durga tersenyum. Disitulah Sang Atma diberikan penjelasan. Salah satunya adalah dijelaskan tentang hakikat Tuhan itu. Di mana Betari Durga ini nampaknya menyeramkan bagi mereka-mereka yang berbuat jahat. Sedangkan bagi mereka-mereka yang berbuat baik, Dewi Durga ini akan nampak sangat cantik jelita. Betari Durga ini sejatinya satu, namun wujud beliau beragam, tergantung tugas beliau di dunia ini. Ketika beliau berstana di Balai Agung, beliau disebut dengan Betari Bhagawati. Ketika beliau berada di Lumbung, beliau disebut Sangyang Manik Galih. Ketika beliau berada di sawah, beliau disebut Betari Seri. Ketika beliau ada di gunung, beliau disebut Sangyang Giri Putri. Ketika beliau berada di Peteluan, beliau disebut dengan Sangyang Sapuh Jagat. Ketika beliau berada di perempatan, beliau disebut Sangyang Catur Muka Catur Loka Pala. Ketika beliau ada di Pulu, nah, beliau disebut dengan Sangyang Manik Amerta. Ketika beliau berada di Pemunan Setra, beliau disebut Sang Berawi. Ketika beliau berada di Penguluning Setra, beliau disebut dengan Sang Kalika. Dan semua perwujudan manifestasi Tuhan itu adalah sejatinya Betari Durga. Dan Betari Durga tiada lain adalah sakti dari Betara Siwa. Sehingga semuanya ini adalah Sangyang Siwa. Ingat pesan ibu. Selalu lakukan gerakan 3M. Memakai masker bila keluar rumah. Rajin mencuci tangan. Dan menjaga jarak jika berada di tengah kerumunan dalam kehidupan aktivitas sosial kita. Betari Durga ini sejatinya satu. Namun wujud beliau beragam. Tergantung tugas beliau di dunia ini. Ketika beliau berstana di Balai Agung, beliau disebut dengan Betari Bhagawati. Ketika beliau berada di Lumbung, beliau disebut Sangyang Manik Galih. Ketika beliau berada di sawah, beliau disebut Betari Seri. Ketika beliau ada di gunung, beliau disebut Sangyang Giri Putri. Ketika beliau berada di Peteluan, beliau disebut dengan Sangyang Sapuh Jagat. Ketika beliau berada di perempatan, beliau disebut Sangyang Catur Muka Catur Loka Pala. Ketika beliau ada di Pulu, nah, beliau disebut dengan Sangyang Manik Amerta. Ketika beliau berada di Pemunan Setra, beliau disebut Sang Berawi. Ketika beliau berada di Penguluning Setra, beliau disebut dengan Sang Kalika. Dan semua perwujudan manifestasi Tuhan itu adalah sejatinya Betari Durga. Dan Betari Durga tiada lain adalah sakti dari Betara Siwa. Sehingga semuanya ini adalah Sangyang Siwa. Bagi mereka yang mengetahui, maka beliau adalah tunggal. Beliau adalah satu. Ya, sehingga jelas konsep kita dalam Hindu ini bukan politeisme murni, tetapi adalah monisme. Memuja satu Tuhan. Tetapi satu Tuhan ini, beliau yang esa ini menjadi beragam manifestasi sesuai dengan tugas beliau masing-masing demi kehidupan kelangsungan makhluk di dunia ini. Nah, demikian. Jadi ada ajaran-ajaran teologinya di sana. Akhirnya Sang Atma ini tercerahkan dan mengucapkan terima kasih, memohon izin
untuk melanjutkan perjalanannya. Dan disitulah Betari Durga memberikan restu sehingga Sang Atma memulai perjalanan panjangnya. Jadi garis startnya dimulai di Pura Dalem. Setelah dilepas dari Pura Dalem, Sang Atma melanjutkan perjalanan. Berjalanlah Sang Hyang Atma sampai akhirnya Sang Atma ini tiba di pinggir sungai yang besar. Disebut dengan Luaheng Sarayu. Yaitu Sungai Serayu namanya. Sungai yang sangat luas seperti samudra, tidak kelihatan ujungnya di seberang itu. Airnya sangat deras. Sangat dalam sekali. Dan Sang Atma yang Atma putus ini, kemudian dia duduk sejenak di pinggir sungai itu. Tiba-tiba muncullah Sang Jagul Agung. Sang Jagul Agung ini adalah buaya yang besar. Wah, ini buayanya ini, wah, iti anu Atma, wah tadah ngulun mangkano, ha. Oke, itu ceritanya. Ya. Sang Atma ini tenang dia, tidak ketakutan. Udah hadi, sampunang adi nandakin pemargin beli. Adikku, janganlah engkau menghalangi perjalananku. Karena aku adalah kakakmu. Kita bersaudara. Akhirnya Sang Jagul Agung ini tenang. Diam. Diberitahukanlah oleh Sang Atma bahwa Sang Jagul Agung atau buaya agung ini tidak lain adalah ari-arinya dulu ketika menjadi manusia. Akhirnya karena diketahui dia bersaudara, Sang Jagul Agung memberikan pertolongan kepada Sang Atma agar bisa menyeberangkan Sang Atma dari Luah Serayu ini. Naiklah Sang Atma di atas punggung dari sang buaya. Diseberangkannya lah oleh buaya itu menuju ke tepian sungai. Setelah sampai di tepian sungai seberangnya, Sang Atma melalui perjalanan lagi di hutan. Tampak gunung tinggi, pohonnya rindang. Ya. Dan kemudian terdengar suara yang amat menyeramkan. Membuat binatang-binatang yang ada di hutan itu berhamburan. Sang Atma ketakutan. Apalagi yang datang ini? Tiba-tiba datanglah raksasi hulu. Hanu Atma jaga ketadahing ulur. Ini raksasa hulu ini adalah raksasa kepala. Hanya kepala saja dengan mulut yang menganga. Taring yang sangat menyeramkan. Sang Atma tenang dia. Atma putus ini tenang. Kemudian akan diterkam oleh raksasa ulu ini. Sang Atma mengaturkan sembah. Singgih ibu, titiang ngaturang sembah, aring pelunguh cokor ibu. Sang Atma menyebutnya sang raksasa ini sebagai ibunya. Dan sang raksasa ini terkejut. Kenapa kamu tahu aku ibumu? Wah, sang raksasa bilang, ya, karena kalau tidak ada ibu, maka saya dulu tidak pernah lahir menjadi manusia. Raksasa hulu ini tidak lain adalah tempat kita keluar ketika lahir. Yaitu keluar rahim kandungan sang ibu. Ya, kita keluar melalui, mohon maaf, vagina sang ibu. Itulah raksasa hulu. Ya. Akhirnya raksasa hulu ini memberikan restu kepada Sang Atma putus karena dia tahu bahwa itu adalah ibunya. Kemudian Sang Atma melanjutkan perjalanannya. Kemudian ketika dia sampai di tengah hutan, dia bertemu dengan
macan sangat besar sudah menerkam kaki Sang Atma. Lalu Sang Atma putus mengelus macan itu. Adi, sampunang adi nandakin pejalan beline. Adikku, janganlah engkau menghalangi perjalanan kakakmu ini. Akhirnya sang macan melepaskan gigitannya. Lalu diberitahukan, wahai engkau macan, engkau adalah saudaraku, yang tidak lain adalah engkau getih atau darah ketika aku lahir. Engkau lahir bersama denganku. Begitu. Akhirnya sang macan ini kembali memberikan penghormatan dan merasa senang. Karena sangat tahu bahwa dirinya adalah saudaranya. Kemudian baru terlepas dari sang macan, dia lagi dihadang oleh anjing hitam yang sangat besar. Menyeramkan. Asu ireng. Wah, lagi sang asu ireng ini mau menerkamnya. Tetapi sang Atma kembali berkata, wahai engkau sang asu ireng, engkau adalah saudaraku. Tidak lain engkau adalah Yeh Nyom, air ketuban. Engkau saudaraku, jangan halangi perjalanan kakakmu ini. Akhirnya sang asu ireng ini mengaturkan sembah. Seperti bagaimana layaknya anjing, ekornya bergerak-gerak, kutal katil. Dan mengantarkan puniki Sang Atma sampai di Peteluan Agung. Sampai di Peteluan Agung ini Sang Atma diam. Jalan mana yang harus aku lalui? Belum akan memulai langkahnya, tiba-tiba datanglah Kaledengen yang sangat menyeramkan. Wah, ada Atma nih, ada jani subuh payu makan. Wah, mau berpesta ini, sang Kaledengen ini. Sang Atma kemudian mengatur nyakupang tangan dan memberikan sembah kepada sang Kaledengen itu. Udah para buta Yama bala sareng sami, anak buah daripada Betara Yama semuanya. Jangan ganggu perjalananku. Pulanglah ke rumah, karena di rumah sudah disiapkan upakara untuk kau nikmati. Nah, diberikanlah pengetahuan. Ya, pertama ada namanya Sang Buta Bawal. Sang Buta Bawal ini diberikan menikmati upakara bubur pirata. Ya, maka membuat bubur pirata ini yang menikmati adalah Sang Buta Bawal ini. Kemudian Sang Buta Merajasela. Sang Buta Merajasela ini menikmati sekarura. Maka ketika ngaben itu ada orang melemparkan sekarura, itu yang menikmati adalah Sang Buta Merajasela. Dia yang menguasai jalan margi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Buta Badmoti. Buta Badmoti ini menikmati upakara yang disebut dengan nasi angkep. Nah, niki. Kemudian ada Buta Badmiat. Nah, Buta Badmiat ini kemudian menikmati upakara yang disebut dengan pisang jati dan juga upakara yang disebut dengan pengentas itu. Kemudian ada lagi buta-buta yang lainnya. Ya. Buta menikmati banten ketipat, nasi takilan, kemudian perangkatan. Nah, ini banyak buta yang menikmati. Maka upakara
ngaben itu sejatinya adalah upakara untuk dipersembahkan kepada buta-buta itu agar tidak mengganggu perjalanan sang atma. Ya, jadi upakara ngaben iki dedane sareng sami bukannya tombokan untuk biar atma ini dapat swargan, tidak. Tetapi ini untuk mempermudah ya perjalanan daripada sang atma ini. Selanjutnya, perjalanan sang atma ini masih panjang. Akhirnya dia kembali bertemu dengan bebutan, yaitu sang Jogor Manik, sang Suratma, sang Mahakala dan Dorakala. 4 bertemu. Sang Suratma, Jogor Manik, Mahakala, Dorakala. Dan akhirnya sang Atma juga berkata, engkau berempat para buta yang agung ini tidak lain juga adalah saudaraku. Engkau tiada lain adalah sang Anggapati, sang Prajapati, sang Banaspati dan Banaspati Raja. Nah, bagi saudara-saudara umat sedharma yang senang mempelajari Dharma Gita, mempelajari susastra-susastra Hindu, pasti sudah tidak asing lagi dengan sang Anggapati, Prajapati, Banaspati dan Banaspati Raja, yaitu Nyamempat atau catur sanak kita. Inilah yang kemudian diberikan penyadaran. Engkau adalah saudara-saudaraku juga. Janganlah engkau menggangguku. Diberikan penjelasan. Sang Anggapati lahir keluar dari mulut. Kemudian beliau berada di pepusuh. Beliaulah yang menjadi Dewaning Tugu. Jadi penungun karang nike tidak lain adalah sang Anggapati yang menjaga badan kita. Maka kalau kita di penungun karang, kalau ada gangguan-gangguan yang membuat perasaan kita tidak tenang di rumah, membuat kita tidak nyaman di rumah, segeralah kita mengaturkan upakara di penungun karang. Kita mohon agar sang Anggapati menjaga kita. Kemudian sang Prajapati pinake Dewaning Tegalan. Nah, maka sang Prajapati ini dimohonkan ya untuk menjaga kesehatan kita. Prajapati. Beliau ini diceritakan keluar dari mata. Inilah yang menjaga kesehatan, menjaga penghidupan kita. Kemudian sang Banaspati. Sang Banaspati ini keluar dari telinga. Ini sebagai dewanya jalan. Nah, niki. Dan terakhir Banaspati Raja. Inilah menjadi Dewaning kelepasan. Dialah yang mengantarkan kita menuju kelepasan. Maka keempat ini diberitahukan bahwa jangan engkau sang Suratma, Jogor Manik, Mahakala dan Dorakala jangan ganggu perjalanan saya. Karena sudah ada upakara yang bisa engkau nikmati nanti. Yang tidak lain adalah upakara pengabenan tadi. Akhirnya sang Atma ini bisa melewati godaan itu. Sehingga sampailah ia dijemput oleh Betara Indra. Sampailah sang Atma ini diajak menuju ke Indraloka. Sehingga sang Atma melihat dari Indraloka tentang swargan-swargan itu. Ada 5 swarga. Nah, inilah istilah swarga atau sorga dan neraka atau neraka. Ini sejatinya adalah istilah kita di Hindu. Istilah kita
Ya, sorga berasal dari kata swarga. Swar itu artinya terang, ga itu artinya menuju, perjalanan. Perjalanan menuju tempat yang terang, swarga. Nah, neraka, ya, panas artinya. Karena di neraka itu kondisinya sangat panas sekali, menyeramkan. Hingga akhirnya sangat ini dijelaskan oleh ya Sang Bathara Indra tentang 5 swargan. Pertama dijelaskan dengan swargan yang ada di timur. Swarga yang di timur terdapat Meru yang terbuat dari perak, selaka. Di swargan itu adalah tempat bagi orang yang disiplin menjalankan tapa brata yoga samadhi. Di belakang Meru itu ada namanya Tegal Penangsaran. Dijelaskan, Tegal Penangsaran itu tempat menghukum atma yang lalai. Atma yang suka berbohong. Atma yang suka membuat hidup orang panas hati. Tegal Penangsaran ini adalah semacam hutan yang memiliki matahari sebanyak 11 matahari. Panas sekali di tempat itu. Jadi bisa diintip di situ. Oh, itu swarganya namanya. Kemudian ditunjukkan swarga Bathara Brahma yang ada di selatan. Terdapat Meru yang terbuat dari tembaga berwarna merah abre. Di situ adalah tempat bagi atma yang ketika hidupnya menjadi pemberani, membela kebenaran, bakti kepada negara. Itu diberikan swarga di Meru Temaga itu. Di belakang Meru Temaga itu ada namanya kawah yang sangat dalam. Kawah berapi. Nah, disitulah tempat penyiksaan atma-atma yang ketika hidupnya itu selalu berbuat kejahatan, amati-mati wong tanpa dosa. Membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Dimasukkan ke kawah itu. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Bathara Indra swargan yang di sebelah barat. Swargan di sebelah barat ini ada Meru yang terbuat dari emas. Di sini adalah tempat bagi atma yang dulunya sangat hormat kepada orang tuanya. Hormat kepada guru-guru suci. Hormat kepada sesama dan ingat selalu melakukan pitra puja, dewa puja. Jadi melakukan dewa puja sekaligus pitra puja. Tidak lupa pada leluhur dan kawitan. Ini pahala dia akan menuju ke swarga emas ini. Di belakang swarga emas ini itu terdapat yang namanya alas petung. Ada bambu petung, pering petung. Di situ terlihat atma tergantung, digantung-gantung. Ini adalah tempat menyiksa atma yang ketika hidupnya berani melawan orang tua, durhaka kepada orang tua, termasuk juga tidak bakti atau lupa pada kawitan leluhurnya. Di situ digantung, di tiang petung itu. Bahkan ada yang diiris-iris ya dengan ngad itu. Ya itu. Kemudian ada swargan di utara. Terdapat Meru terbuat dari besi. Dengan kober berwarna hitam. Tidak lain adalah swarganya Bathara Wisnu. Di sana adalah tempat bagi atma yang dulunya menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, pemimpin
yang utama. Sedangkan di belakangnya, di belakang daripada itu terdapat sebuah jurang yang sangat dalam. Ingat pesan ibu, selalu lakukan gerakan 3M. Memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak jika berada di tengah kerumunan dalam kehidupan aktivitas sosial kita. Ada swargan di utara, terdapat meru terbuat dari besi dengan kober berwarna hitam. Tidak lain adalah swargannya Betara Wisnu. Di sana adalah tempat bagi Atma yang dulunya menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang baik, pemimpin yang utama. Sedangkan di belakangnya, di belakang daripada itu terdapat sebuah jurang yang sangat dalam. Ya, jurang yang sangat dalam. Itu di sana terdapat Kala yang membawa senjata. Wah, berkeliling untuk menusuk dan menyiksa sang Atma yang dulunya selalu menjadi pemberontak, melakukan korupsi, menyiksa masyarakat, berbuat tidak sesuai dengan ketentuan dharma. Nah, nike di belakangnya swargan Betara Wisnu. Kemudian di tengah-tengah terdapat swargan Ida Betara Siwa dengan meru manik. Disitulah tempat bagi Brahmana putus. Beliau yang mendalami ajaran Caturweda, menjalani ajaran aji kelepasan, maka dia akan sampai di swargan Betara Siwa. Dan akhirnya sang Atma ini bisa mengunjungi dan berada di kelima swargan ini. Dan akhirnya sang Atma putus ini bisa mencapai moksa. Nah, demikian kisah dalam Aji Palayon ini. Maka ternyata surga dan neraka itu berdekatan. Ternyata surga dan neraka itu tidak berjauhan. Maka sama juga dengan perbuatan kita. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan, kadang kita mendapatkan penderitaan. Begitulah kehidupan ini. Lagi kita menemukan swarga, lagi kita menemukan neraka. Ketika kita makan enak, wah inilah swargan. Ketika kita kelaparan, kita sampai di neraka. Begitulah analoginya. Kemudian umat sedharma sekalian, tentang Atma Persang sedetail-detail daripada swarga dan neraka ini juga kita bisa lihat. Kalau saudara-saudara melancong ke Kertagasa. Di situ terdapat di balik Kertagasa, di lukisan paling bawah pada langit-langitnya, terdapat lukisan-lukisan tentang penyiksaan Atma di neraka. Di antaranya saudara-saudara, ada yang namanya neraka dijaga oleh dua buta, yaitu buta mundar dan buta mandir. Buta mundar mandir ini membawa gergaji. Nah, ini ada 4 menyiksa Atma ya dengan menggergaji kepalanya, digergaji. Nah, bagi Atma yang ketika hidupnya lupa kepada kawitan, durhaka kepada catur guru, di sini disiksa, gergaji no. Ketika nanti dia menjelma menjadi makhluk lagi, maka dia kalau jadi manusia misalkan, maka dia akan selalu paling bingung. Nah, jadi kalau kita durhaka pada orang tua, maka kehidupan kita kalau cicih karma pala kita cepat, maka kita akan selalu bingung. Kita tidak bisa tenang,
kita selalu dalam keadaan yang bingung. Inilah, kita sudah disiksa oleh sang buta mundar-mandir, gergaji. Orang yang berani melupakan kepala, berani kepada guru, tidak subakti kepada lelangit. Nah itu dah, digergaji oleh buta mundar-mandir namanya. Kemudian ada namanya buta semprong. Buta semprong ini raksasa yang membawa semprong, ini yang untuk meniup tungku, meniup api di tungku itu. Dan ada buta kingkara namanya. Buta kingkara ini membawa kayu bakar. Ini mereka bekerja sama untuk membakar atma di kawah tamre goh muka. Tamre itu artinya jambangan, goh muka itu artinya berkepala kerbau. Go itu kerbau atau sapi. Ini ada ada jambangan besar di ujung kanan kirinya berisi kerbau, kepala kerbau. Tamre goh muka ini ada dua. Ada yang isinya minyak, ada yang isinya kotoran hewan. Nah niki buta semprong dan buta kingkara ini membakar atma, menggoreng atma yang mana dalam kehidupannya lalu dia itu selalu membuat orang panas hati dan selalu mengganggu orang lain, termasuk atma yang pemalas. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita jadi orang pemalas, kita tidak suka bermalas-malasan saja kerjaannya, ya, terlalu santuy banget gitu, ya, ya, kita malas bekerja, kita malas berusaha. Nah di sini kita digoreng di kawah tamre goh muka. Nah niki sampun petugasnya, sang buta semprong sama sang kingkara ini bertugas. Buta semprong ini dan buta kingkara juga mengaduk-aduk atma, dimasukkan ke dalam tamre goh muka yang isinya kencing, kemudian kotoran gitu nggih. Ini bagi atma-atma yang dulunya suka berbuat, suka mengadu domba. Ya, ini dimasukkan di sini juga. Orang yang dulunya juga sering mengabaikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk ini juga diaduk di sana. Kemudian ada lagi tempat penyiksaan. Ada namanya buta maya. Nah ini buta maya ini berada di bawah pohon yang daunnya keris. Ini disebut dengan kayu curiga. Nah kayu curiga ini, ya curiga itu artinya keris. Kayu yang berdaun keris. Sang buta maya inilah yang menggoyang-goyangkan pohon ini sehingga daun-daunnya ini menusuk atma yang lewat di sana. Pertama, atma yang ketika hidupnya suka mengguna-gunai orang, suka menyantet aneluh desti terang jana, ketika melewati puniki kayu curiga ini, maka dia akan tertusuk-tusuk oleh daun itu. Yang kedua, bagi atma yang anyolong semara, yang suka selingkuh. Nah niki, hati-hati niki. Niki juga akan kena melewati kayu curiga. Kelak ketika dia lahir, maka dia akan lahir dalam kondisi cacat. Nah niki. Kemudian ketika dia setelah melewati kayu curiga, dia bertemu, ada namanya sang kala yang disebut dengan kala jangitan. Kala jangitan ini sangat menyeramkan, membawa pedang, parang, ya, mengejar orang-orang yang suka dulunya membunuh orang-orang tanpa dosa, juga melakukan ilmu pengeliakan. Niki sang buta jangitan yang mengejar.
Kemudian ada yang disebut dengan Buta Edan. Buta Edan ini adalah raksasa yang berkepala besar, mata melotot, membawa gada. Ini menjambak Atma yang dulunya menjadi leak, menakut-nakuti, dan juga termasuk bagi mereka yang suka memberikan ketakutan di masyarakat. Termasuk mungkin niki teroris niki mungkin niki sang Buta Edan niki sanekala menyiksa. Dipukul dengan niki gadenya. Ada namanya Buta Togtogsil. Buta Togtogsil ini adalah buta yang kepalanya besar tapi matanya satu, membelalak, nelik. Kemudian badannya kecil, punya testis yang besar, tetapi penisnya kecil. Nah, ini kemudian Buta Togtogsil. Nah, Buta Togtogsil ini membawa gada, ya danda. Ini untuk menghukum atma-atma yang membuat prasasti palsu, yang senang memalsukan dokumen-dokumen, termasuk juga mengirim. Nah, kalau kita kaitkan ini membuat dokumen palsu, laporan palsu, membuat berita hoax. Nah, niki Buta Togtogsil yang akan menghukum nantinya. Ada lagi namanya, ya. Ini ada yang disebut dengan Buta Ode. Buta Ode ini menyiksa para petani yang suka mencuri air, ya, suka mencuri benih, tidak jujur pada yang punya karang. Kalau misalnya nyakap sawah, dia tidak jujur kepada sang punya lahan tentang hasil panen. Niki Buta Ode yang akan menyiksanya. Dan nanti ketika dia lahir, maka dia akan menjadi wereng, jadi jeruk ketut. Nah, niki akan ada di sawah. Kemudian ada lagi Buta Ode-Ode. Buta Ode-Ode ini sama juga. Tetapi dia membawa kayu yang berisi api menyala. Ini untuk menghukum atma yang menjadi pekerja seks. Niki ampura kentene barang antik niko bor-bor dibakar. Termasuk juga bagi mereka yang suka jajan sembarangan. Niki sang Buta Ode-Ode yang akan mengganggu. Karena sampunang nyemak gaye kadiasa punika. Nggih. Kemudian ada lagi Buta King Karebala. Buta King Karebala dan sang Jogor Manik ini, dia berada menjaga di Pering Petung. Di Pering Petung ini tergantunglah atma-atma yang satu, atma yang suka melawan orang tua, atma yang pernah juga melakukan aborsi, ya, termasuk juga atma yang tidak mau menikah. Ini diikat di Pering Petung. Kemudian ada atma yang menggigiti pering itu, bambu itu. Ini adalah atma yang dulunya tidak mesangih, belum mesangih. Nah, di Pering Petung inilah dia sang atma ini menggigiti. Ketika habis tergigit pohon bambu itu, maka yang tergantung akan jatuh ke dalam kawah yang dalam. Maka kalau kita kaitkan dengan cerita Adiparwa, sang Jarat Karu leluhurnya juga terikat di Tieng Petung karena tidak menyambung keturunan. Nah, maka sebisa mungkin kita melakukan Grahasta Asrama untuk menyambung keturunan itu supaya leluhur kita bisa terbebas dari penderitaan. Karena putra, suputra, ya, putra itu berasal dari kata put dan tra.
Put artinya neraka, penderitaan, tra artinya membebaskan. Yang bisa membebaskan leluhur orang tua dari penderitaan adalah sang anak itu sendiri. Maka penting sekali memiliki keturunan. Kemudian ya, ada lagi yang disebut dengan sang jogor manik. Sang jogor manik ini dia berada sebagai penjaga jembatan. Nah, sang jogor manik dan buta jering namanya. Ya, ada buta jering. Buta jering itu buta yang rambutnya apa jering bahasa ya, rambutnya sunggar begitu, ya. Nah, ini bertugas sebagai penjaga jembatan yang sangat rapuh. Ya, ini di jembatan, ujung jembatan ini ada bayi-bayi kecil, ya. Ini yang menggoyang-goyangkan jembatan itu. Nah, ini adalah tempat menghukum bagi pasangan-pasangan yang melakukan aborsi. Ya, aborsi. Kemudian yang melakukan aborsi, membantu pengaborsian itu juga diganggu. Ya, Niki sudah lewat jembatan ini. Digoyang-goyangkan oleh rare yang diaborsi itu. Nah, maka benar dalam teks-teks suci kita, menawa dharma sastra, palasara dharma sastra, kemudian sara samuscaya, selokantara, kejahatan yang paling jahat adalah bruhnaha atau menggugurkan kandungan. Aborsi. Nika. Itu adalah mahapataka disebutkan dalam Slokantara, menggugurkan jenazah. Menggugurkan bayi, mohon maaf. Nah, ini bahaya, ya. Maka dari itu bruhnaha atau aborsi ini jangan dilakukan. Maka lebih baik lakukanlah perkawinan yang baik, yang sah. Selanjutnya, ya, ada lagi tempat penyiksaan yang lainnya, yaitu Tegal Penangsaran. Di Tegal Penangsaran itu adalah tempat orang yang suka membuat panas hati, ya, membuat onar, ya, di sana. Kemudian yang suka mabuk-mabukan, memadat, menggunakan narkoba, menggunakan obat-obatan terlalang, sehingga mengganggu kenyamanan, keharmonisan masyarakat di Tegal Penangsaran. Yaitu tegalan yang bermatahari 11, panas di situ. Di situ hanya ada satu daun, yaitu daun medori. Itu dah Atma itu berduyun-duyun ingin berteduh di sana. Ya, dan selalu kehausan. Inilah yang sering menjadi pengganggu di masyarakat, sering menakut-nakuti. Kemudian ada lagi tempat penyiksaan yang lain namanya Batu Mecepak. Batu Mecepak ini adalah batu besar yang bisa membuka dan menutup. Ini adalah tempat menyiksa orang yang ketika hidupnya mulutnya tidak baik, tidak bisa dijaga. Suka berkata kasar, suka berbohong, suka memfitnah, ya, ujar ahale, ujar apergas, ujar agangsul, raja pisune. Inilah di Batu Mecepak ini, ya, tempat penghukumannya. Nah, kemudian ada lagi namanya tempat, ada seorang buta yang bernama Buta Merecu. Buta Merecu ini membawa ulat besar dan lintah. Ini bagi menyiksa ibu yang tidak menyusui anaknya, atau ibu yang tidak mau merawat anaknya, ibu yang tidak mempedulikan, menterlantarkan anaknya. Niki pun buta merecu. Jadi lintah dan ulat itu menggigiti, mohon maaf, payudara sang Atma itu. Nah, sangat menyeramkan sekali nggih. Gambaran Atma
yang ada dalam Atma Prasangsa itu. Umat sedharma yang berbahagia, sekalipun demikian adanya, kita jangan takut. Ya, yang paling penting kita harus selalu berbuat kebaikan. Siapa karitan kata muaning ayu, masadana sarwa ayu. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, tidak lain caranya adalah dengan membuat berlaku kebaikan. Siapa karitan temu ngale, masadana sarwa ale. Dia yang berbuat jahat, berbuat tidak baik, pasti akan mendapatkan kejahatan. Nah, begitu dalam Arjuna Wiwaha. Maka kita harus selalu berusaha melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Prihen temen dharma dumaranang sarat. Usahakanlah selalu kebaikan itu. Usahakanlah selalu perbuatan baik dan benar itu dalam kehidupan kita. Karena hasil perbuatan kita, sube asube karma inilah yang akan menjadi dokumen kita yang tidak bisa menipu. Ya, dia pasti akan ada ganjarannya, ada hasilnya. Atma Prasangsa ini adalah sebuah ajaran eskatologi Hindu yang sejatinya berisi motivasi hidup. Menjadi pengendali, pengontrol sikap kehidupan manusia. Jadi dia manusia akan berpikir, aduh, bani sing tiang durhaka teken reramo, nyanan titiang gergaji no teken buta mundar mandir. Ya, saya tidak berani mencuri, saya tidak berani membuat dokumen palsu, melakukan korupsi. Ya, saya takut nanti dihukum oleh sang buta tog-togsil dan seterusnya. Itulah sebagai tuntunan. Demikianlah sastra Hindu kita di Bali memberikan tuntunan, memberikan ajaran bahwa karma pala itu ada. Ingat pesan ibu, selalu lakukan gerakan 3M. Memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak jika berada di tengah kerumunan dalam kehidupan aktivitas sosial kita. Ada lagi tempat penyiksaan yang lain namanya batu mecepak. Batu mecepak ini adalah batu besar yang bisa membuka dan menutup. Ini adalah tempat menyiksa orang yang ketika hidupnya mulutnya tidak baik, tidak bisa dijaga. Suka berkata kasar, suka berbohong, suka memfitnah, ya, ujar ahale, ujar apergas, ujar agangsul, raja pisune. Inilah di batu mecepak ini, ya, tempat penghukumannya. Nah, kemudian ada lagi namanya tempat, ada seorang buta yang bernama Buta Merecu. Buta Merecu ini membawa ulat besar dan lintah. Ini bagi menyiksa ibu yang tidak menyusui anaknya. Atau ibu yang tidak mau merawat anaknya. Ibu yang tidak mempedulikan, menterlantarkan anaknya. Niki pun buta merecu. Jadi lintah dan ulat itu menggigiti, mohon maaf, payudara sang Atma itu. Nah, sangat menyeramkan sekali nggih gambaran Atma yang ada
dalam Atmo Prasangsa itu. Umat sedharma yang berbahagia, sekalipun demikian adanya, kita jangan takut. Ya, yang paling penting kita harus selalu berbuat kebaikan. Siapa karitan kata muaning ayu masadana sarwa ayu. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, tidak lain caranya adalah dengan membuat berlaku kebaikan. Siapa karitan temu ngale masadana sarwa ale. Dia yang berbuat jahat, berbuat tidak baik, pasti akan mendapatkan kejahatan. Nah, begitu dalam Arjuna Wiwaha. Maka kita harus selalu berusaha melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Prihen temen dharma dumaranang sarat. Usahakanlah selalu kebaikan itu. Usahakanlah selalu perbuatan baik dan benar itu dalam kehidupan kita. Karena hasil perbuatan kita, sube asube karma inilah yang akan menjadi dokumen kita yang tidak bisa menipu. Ya, dia pasti akan ada ganjarannya, ada hasilnya. Atma Prasangsa ini adalah sebuah ajaran eskatologi Hindu yang sejatinya berisi motivasi hidup. Menjadi pengendali, pengontrol sikap kehidupan manusia. Jadi dia manusia akan berpikir, aduh, bani sing tiang durhaka teken reramo, nyanan tiang gergaji no teken buta mundar mandir. Ya, saya tidak berani mencuri, saya tidak berani membuat dokumen palsu, melakukan korupsi. Ya, saya takut nanti dihukum oleh sang buta togsil dan seterusnya. Itulah sebagai tuntunan. Demikianlah sastra Hindu kita di Bali memberikan tuntunan, memberikan ajaran bahwa karma pala itu ada. Dan juga jelas ditegaskan juga ya, bahwa konsep sorga dan neraka bukan sekedar tempat bersenang-senang, tempat penderitaan saja. Tetapi neraka yang sebenarnya juga adalah penjelmaan itu sendiri. Dalam kitab Slokantara disebut, dewa narakam manusia. Bagi para dewa yang tidak baik, masih terikat duniawi, maka dia akan mencapai neraka yang disebut dia akan menjadi manusia. Nerakanya adalah menjelma menjadi manusia. Manusia neraka jantur. Manusia yang berbuat tidak baik akan mendapatkan neraka, yaitu menjadi hewan ternak. Pasunam nerakam meregah. Bagi binatang yang masih berbuat tidak baik, maka dia akan mencapai neraka, lahir menjadi binatang buas. Mereganam nerakam paksi. Dari hewan yang liar ini menjadi burung. Paksinam nerakam wialo. Dari burung dia menjelma menjadi ular. Wialalanam nerakam wisih. Dari setelah menjelma menjadi ular, dia akan menjelma menjadi taring. Wisih nerakam wasinam. Dari menjadi taring, dia akan menjelma menjadi racun. Wisinam nara marane.
maka neraka yang paling terberat adalah hidupnya tidak pernah bahagia dan selalu menjadi penyebab kehancuran. Maka dari kitab Slokantara itu, bahwa penjelmaan inilah sebenarnya neraka. Kehidupan sekarang inilah sejatinya neraka dan sorga itu. Maka kita harus selalu optimis. Kita harus selalu berusaha yang terbaik agar kita bisa terbebas dari lingkaran punar bawa ini. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan baik. Dari lontar aji pelayon, atmo prengsangse, dan neraka purana ini, kita mendapatkan pelajaran berharga di sini. Tadi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa setiap perbuatan pasti akan menghasilkan hasil yang disebut dengan karma pala. Yang kedua, bagi atma, bagi kita yang masih terikat oleh ikatan duniawi, oleh ikatan-ikatan karma yang belum kita nikmati habis, maka ajaran punarbawa itu pasti adanya. Maka kelahiran kembali itu pasti akan didapatkan. Yang ketiga, lontar ini adalah lontar yang penuh motivasi. Untuk memotivasi hidup kita untuk terus berusaha berbuat baik. Dan jangan kita sampai terganggu oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka jelas, maka kita wiweke kita akan selalu kita lakukan. Sebelum berbuat kita pikirkan, aduh saya tidak berani. Saya harus berbuat baik. Mau melakukan hal yang tidak ini, nah, kita akan berpikir kembali. Nah, demikian. Kemudian, ajaran berikutnya dari lontar atmo presangse ini adalah kita bisa menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ketika kematian tiba, kita tidak menyambutnya dengan ketakutan, tapi kita siap menanti kematian itu. Karena di dunia ini, lahir, hidup, mati adalah rahasia. Kapan kita lahir, bagaimana kehidupan kita, dan kapan kematian itu tiba, itu sangat rahasia. Siapapun tidak bisa menemukannya dan mengetahuinya. Dia hanya bisa menanti dan pasrah akan itu datang. Maka kita harus siap. Maka ada orang tua-tua kita bilang, ya diastun megedong batu, yang subuh gantine mati, pasti lakaran mati. Maka umat sedharma sekalian, sebelum kematian itu tiba, marilah kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu tidak perlu menunggu tua. Tidak perlu menunggu ajal kita menjemput. Kita harus selalu berbuat baik karena kita tidak tahu kapan kematian itu tiba. Kemudian upakara dalam upacara pengabenan itu sejatinya adalah untuk menyucikan daripada sang atma sekaligus memberikan lelaban, memberikan upah kepada bebutan yang akan mengganggu perjalanan sang atma ini agar tidak mengganggu. Jadi upakara ngaben itu bukan sarana transaksi untuk nombok betara supaya sang atma dapat swargan agar dia tidak disiksa neraka. Tidak ada. Bukan.
itu adalah upakara agar perjalanan Sang Atma ini tidak tersendat. Agar Sang Atma ini segera menuju Yamalokakah, Indralokakah, penyiksaankah atau swargakah. Itu. Kemudian upakara-upakara Pitrayatnya ini adalah untuk membersihkan badan wadang ini agar tidak menjadi letah, tidak menjadi kekotoran, tidak menyebabkan tidak sucinya suatu wilayah. Maka pengabenan ini mempercepat kembalinya badan wadang ini ke unsur-unsur Panca Mahabhuta. Demikian. Dan upakara dalam pengabenan ini juga bukan sekadar niat yang tercetus begitu saja. Tapi ada dasarnya. Contoh, kita menggunakan ancak saji. Dalam upacara Pitrayatnya ada ancak saji. Itu adalah merupakan gambaran dari salpesala, yaitu ranjang panah dari Begawan Bisma. Jadi ketika dulu perang Mahabharata, Begawan Bisma ini akhirnya runtuh kalah di panah pertama oleh Sri Kandi. Kemudian dipanah lagi oleh Drestadjumna. Setelah itu barulah dipanah oleh Dananjaya atau Sang Arjuna. Barulah bisa tumbang si Begawan Bisma ini. Karena Begawan Bisma ini tidak bisa meninggal. Karena dia bisa menentukan kematiannya. Tetapi karena ada sumpah di masa lalu, ya, menjelmalah Dewi Amba menjadi Sang Sri Kandi. Sri Kandi inilah yang akhirnya berhasil memanah jantung daripada Sang Bisma. Kalau kita lihat secara filosofis, bahwa seseorang mendapatkan kehancuran, mendapatkan kematian, itu sekalipun dia hebat, kaya, cerdas, pintar dan lain sebagainya, kalau dia terganggu dan menyiksa wanita, maka dia akan menemukan ajalnya. Sri Kandi. Dia yang selalu terbuai oleh kekayaan, Sri Kandi. Nah, itu. Drestadjumna, dia yang selalu mengagung-agungkan kepintarannya, menganggap orang lain tidak tahu apa-apa, menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya paling hebat, ini berbahaya. Ini juga menjadi panah yang membuat kita mendapatkan kesengsaraan. Hati-hati dengan panah Drestadjumna ini, yaitu panah kepintaran, kesucian itu sendiri bisa menjadi kematian juga. Kemudian Dananjaya, kemenangan, kesuksesan. Ini juga membuat pikiran kita gelap. Pakaian yang bagus, rupa yang cantik, tampan, ini juga bisa. Ketiga ini menjadi penyebab kehancuran. Maka kendalikanlah diri kita, kendalikanlah pengetahuan, janganlah menjadi sombong, janganlah merendahkan orang lain, janganlah kita terbuai akan kesuksesan, kekayaan, ketampanan, kecantikan yang kita miliki. Hormatilah sesama, hormatilah semua orang, semua makhluk, agar kehidupan kita baik. Nah, ketika gugur Sang Begawan Bisma niki, mintalah Sang Begawan Bisma ini ranjang kepada cucu-cucunya. Kemudian Duryodana datang memberikan apa? Memberikan kasur. Niki Ratu kakiang titiang makte spring bed niki anggen kakiang mererepan riki. Karena Begawan Bisma tidak mau dibawa ke Astina. Dia ingin melihat perang Bharatayuddha ini berjalan. Maka Sang Arjuna lah dimintai ranjang. Oh Arjuna, berikan aku ranjang yang layak sebagai seorang kesatria. Akhirnya ditembaklah Begawan Bisma itu dengan panah.
panah inilah yang kemudian menjadi ranjang yang membuat senang. Kemudian di kepala beliau diisi tunjang. Nah, maka ancak saji itu pasti dibuat segitiga. Ya, bersilangan seperti ini. Atau juga ancak sadi mengelilingi. Nah, ini seperti salpe sale, ya, yaitu ranjang panahnya. Itulah sebabnya dalam upacara Pitrayatnya pasti menggunakan ancak saji. Kemudian ada lagi Begawan Bisma. Ketika dia merasa haus. Wah, lagi Sang Duryodhana datang membawa jerigen. Wah, Kakyang, ini saya bawakan air dan minuman yang sangat segar dari pegunungan mata air alami. Ya, begitu. Kemudian Begawan Bisma bilang, bukan itu air yang aku minta. Kembali Sang Bisma minta kepada Arjuna. Kemudian Arjuna mengambil panahnya, kemudian menembakkan panahnya ke Pertiwi. Dan dari tanah muncratlah air yang langsung masuk menuju mulut Begawan Bisma. Itulah sebabnya ketika upacara Pitrayatnya ini kita ada nunas tirte penembak, tirte pemanah. Yang tidak lain bermakna keikhlasan pikiran. Keikhlasan hati kita untuk melepaskan sang yang meninggal. Kemudian ada lagi, itu ketika itu adalah Sang Yudhistira berkeliling mengitari kakeknya, membawa air, ya, dan juga membawa obor untuk menerangi kakeknya supaya tidak gelap di Tegal Kurukshetra itu. Ya, itulah sebabnya. Ketika orang ngaben, pasti anak yang paling tua membawa tulup dan juga api pengancungan itu. Ya, api yang digunakan untuk membakar jenazah yang pertama. Karena Yudhistira yang membawa obor ini. Maka anak tertua itu sejatinya menjadi contoh maknanya. Menjadi contoh, menjadi penerus bagi perilaku-perilaku yang baik dari yang meninggal itu. Menjadi teladan. Kemudian bejana dipecahkan. Nah, ini kalau dalam lontar Aji Pelayonan, memecahkan bejana itu maknanya adalah melepaskan kurungan dalam diri. Maka ketika ngaben, tirte-tirte setelah dituangkan ke jenazah, payuknya itu dipecahkan. Sebagai simbol dari pelepasan diri dari badan ini. Jadi begitu, banyak simbol-simbol dalam upacara Pitrayatnya. Banyak simbol-simbol dalam kematian itu, termasuk dalam Atma Prasangsa dan Aji Pelayonan ini. Yang tidak lain adalah sebagai motivasi kita agar terus berbuat baik di kehidupan sekarang. Karena kehidupan ini menentukan kita ke depannya. Umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat, memberikan wawasan, memberikan motivasi, semangat bagi kita menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, marilah kita jalankan dharma agama dan dharma negara ini secara baik dan bersinergi. Salah satunya adalah dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Ingat pesan ibu. Selalu lakukan gerakan 3M. Memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak jika berada di tengah kerumunan dalam kehidupan aktivitas sosial kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Loka samasta sukino bhavantu. Om Shanti 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 Om.